Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rehan Fasya Firdausi, biasa dipanggil Fasya sama teman-teman. Saya alumni kelas W, kelas reguler W YCA Indonesia, dan saya berasal dari Sleman, Yogyakarta. Pengalaman memalukan ketika berbicara di depan umum ya. Banyak sih dulu sebelum gabung di kelas YCA itu kayak semua terasa memalukan gitu karena kita nggak tahu teknik yang bener kan waktu mau ngomong di depan umum gitu. Jadi kayak semua terasa memalukan gitu. Mungkin salah satunya dulu waktu saya jadi MC itu saya itu salah manggil nama sekolah. Padahal saya nge-MC di acara turnamen basket. Jadi bayangin di mana saya dikeroyoknya gitu ya. Enggak sih, enggak dikeroyok, tapi memalukan aja gitu karena kan supporternya di depan banyak gitu kan. Tapi saya salah nyebut. Jadi ya itu memalukan sih, cukup memalukan gitu. Salah sebut nama sekolah gitu di acara turnamen basket waktu nge-MC. Jadi ya jangan sampai terulang sih kayak gitu-gitu ya. Dipastikan tuh siapa yang mau dipanggil, jangan salah. Oh pernah dong, pernah banget. Apalagi, apalagi kalau kita sering jadi MC ya teman-teman ya. Apalagi kalau orangnya itu kayak banyak dan mungkin gak terlalu kenal, gak terlalu memperhatikan juga ya. Mereka juga gak terlalu memperhatikan apa yang kita omongin gitu. Jadi itu pernah dulu lagi-lagi waktu SMA ya. Dulu sering kan jadi MC gitu. Itu sering banget nggak diperhatiin gitu waktu ngomong, apalagi kalau acaranya belum mulai gitu kita kayak ngaba-ngabain gitu kan, kasih aba-aba kayak ini acaranya mau mulai gitu. Kadang kadang yang datang itu cuma diem aja, cuma ya mematung aja gitu mendengar kita, atau kadang bahkan nggak memperhatikan sama sekali gitu. Ya saya lagi ngomong gitu gitu dia main HP gitu kan, ditinggal main HP gitu, itu sering tuh. Jadi ya nggak tahu cara kita ngomong yang salah atau emang dia nggak merhatiin ya, tapi emang itu sering jadi kayak apa namanya, kita ngomong apa gitu tapi teman kita nggak memperhatikan gitu atau ngeliatin apa gitu. Jadi kalau kita diajak ngomong temen tuh ya guys, diusahakan kita tuh memperhatikan dia tuh dengan cara paling minimal tuh menatap mata dia gitu, dan ya diperhatikan aja, jangan teralihkan lihat yang lain, lihatnya ke orang yang lagi ngomong gitu biar dia merasa diperhatikan. Sebelum atau sesudah YCA? Kalau sebelum Kalau sebelum YCA dari skala 1 sampai 10 itu mungkin ada di skala 5 atau 6 gitu, rendah banget lah pokoknya. kalau pas udah gabung namanya sih ya, Oh pas udah gabung sama YCA 10 dong. mungkin bisa lebih kali ya. Oh bisa, kalau bisa 100 tuh. Sebelum di YCA mungkin bisa 4 atau 5, pokoknya rendah lah, 4 lah, 4. Pas gabungin sih mungkin lebih ya. Sekarang 100 sih kalau bisa. Jangan kasih 10, 100 kalau bisa. Ya 10 ya sekarang ya gitu. Udah bisa, udah percaya diri lah intinya. Ya. Nah, ini nih yang paling sering ditanyain orang gitu ya. Public speaking itu kan ada yang ngomong katanya berbicara di depan umum. Well, that's true, benar. Tapi ada yang lebih dari sekedar bicara di depan umum nih kalau menurut saya sendiri. Yang pertama, public speaking itu seni. Dia adalah sebuah seni untuk berbicara di depan umum. Jadi namanya seni itu tidak ada yang apa namanya, kalau bahasa Jawa itu saklek atau tidak ada yang kaku sebetulnya. Jadi ya seni aja gitu, bagaimana kita menguasai orang ketika berbicara di depan umum. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, setelah kita sekedar berbicara, levelnya naik dikit nih ke mempengaruhi. Kita mempengaruhi orang agar setuju, agar mau ikut dengan agar setuju dengan apa yang kita sampaikan. Dan setelah kita berbicara terus kita mempengaruhi, levelnya naik lagi dikit ke level yang mungkin paling atas gitu. Itu adalah mengajak orang agar mau ikut dengan arahan kita, dengan misi kita, dengan tujuan kita. Itu level tertinggi dari sebuah public speaking kalau menurut saya, itu ketika dia sudah berhasil mengarahkan orang. Makanya ilmu marketing juga butuh public speaking gitu kan. Jadi itu, jadi levelnya yang pertama tadi adalah seni berbicara di depan umum. Habis itu mempengaruhi orang, dan yang paling atas lagi, yang paling tinggi lagi levelnya adalah untuk mengajak orang itu ikut dengan apa yang kita tuju gitu, mengikuti tujuan kita, mengikuti arahan kita.
Oke, sekarang gini, kapan sih kita tidak ngomong sama orang? Ya, kita tuh selalu ngomong sama orang gitu. Dalam hal apapun, sekecil apapun itu urusannya, sekecil apapun itu kejadiannya atau apapun urusannya itu pasti kita ngomong gitu loh. Nah, suatu saat nih bisa aja nih, mungkin tiba-tiba kita dibutuhin buat presentasi, padahal yang harusnya presentasi bukan kita gitu misalkan, atau mungkin tiba-tiba nih sesimpel di acara keluarga ini sering banget nih mungkin teman-teman ya. Mungkin kita tiba-tiba disuruh jadi MC di acara keluarga atau suruh ngasih sambutan mewakili keluarga gitu, atau mungkin kita sudah di usianya gitu ya bertamu sama orang gitu mewakili keluarga, terus kita yang harus ngomong gitu. Sesimpel kita mau ngelamar anak orang itu kan juga butuh public speaking ya. Jadi saya kira public speaking itu akan sangat-sangat penting untuk dipelajari karena itu akan berguna dimanapun itu gitu, kayak dimanapun kesempatannya, di apapun acaranya dan di apapun kegiatannya, bahkan apapun pekerjaannya. Saya kira public speaking itu tetap penting, setidaknya bagaimana kita bisa membawakan sesuatu di depan orang lain itu speakingnya sudah penting itu loh, apalagi public speakingnya gitu. YCA ya, Youth Communication Academy. Jadi apa yang saya pikirkan dulu adalah YCA ini kayaknya keren gitu, karena dulu saya pertama kenal YCA itu lewat free class-nya gitu kan, free class yang dulu tuh apa namanya kalau nggak salah milenial apa gitu, pokoknya awal COVID dulu lah, aku juga lupa namanya. Nah itu ada 7 free class atau lebih, pokoknya ada banyak lah free classnya gitu, dan saya mikir keren ya YCA ini banyak banget pengembangan pelatihan soft skillnya, bahkan dulu belum public speakingnya ya saya masuknya ya, tapi di yang soft skillnya itu gitu. Nah itu keren aja saya lihat YCA ini di awal pandemi dulu ya, ketika orang pada bingung, pada gabut mau ngapain, tapi dari YCA sendiri bisa nih nge-provide webinar, nge-provide pelatihan gitu kan tentang soft skill yang mungkin dibutuhkan gitu. Misalkan kayak kepemimpinan, waktu itu saya ikut, terus ada tentang prestasi mahasiswa, pokoknya yang tentang soft skill yang dibutuhkan mahasiswa lah gitu. Oke, Kak Fajar, waktu dulu tahu YCA itu dari mana sih? Oke, kalau ini silahkan tanyain adminnya, karena saya juga di DM sama YCA, saya nggak tahu loh. Saya nggak tahu beneran. Ini kalau mau, ini fun fact ya. Jadi saya tuh nggak tahu dulu, tiba-tiba tuh ini serius, aku nggak bohong. Coba tanya adminnya deh. Aku tuh dulu di DM gitu loh, tiba-tiba di DM sama YCA Testimoni, kalau sekarang katanya YCA Indonesia for Asia lah itu. Itu tuh tiba-tiba nge-DM aku gitu. Selamat pagi Kak, kami dari YCA Indonesia, sebuah lembaga pelatihan public speaking, kami menawarkan pelatihan bla 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 bla. Aku juga nggak tahu. Takdir deh saya kenal YCA gitu. Di DM beneran saya nggak tahu juga gitu, kok bisa nemunya saya gitu. Siapa yang ngerekomendasiin juga saya nggak tahu gitu. Tanya aja adminnya gitu, tahu dari mana ya adminnya yang saya tanya, harusnya sekarang tahu saya dari mana gitu. Wah, ikut YCA itu pengalaman yang sangat-sangat berharga gitu. Kalau tanya apa yang didapetin tuh nggak pernah bisa saya sebutkan satu-satu gitu, karena banyak gitu. Kayak mungkin yang kita tahu ya YCA itu cuma pelatihan public speaking sama mungkin skill-skill self improvement atau self development lainnya gitu. Tapi sebenarnya lebih dari itu gitu. Di public speaking itu karena ketika kita mempengaruhi orang misalkan, itu nggak cuma sekedar ngomong seperti ini, ada teknik-teknik tertentu gitu, dan itu istilah saya adalah bahasa pemrograman otak ya, kayak dari NLP itu sendiri kan. YCA punya NLP terus, dan mungkin pengembangan dari NLP itu gitu, nanti muncullah Steven, nanti muncullah sistem representasi, dan itu yang mungkin tidak diajarkan di lembaga-lembaga public speaking lainnya gitu, karena di YCA ini memang benar-benar mementingkan NLP itu tadi. Jadi itu di apa ya bahasa itu, kayak itu masuk ke setiap materi, ke setiap teknik yang diajarkan sama YCA itu pasti adalah teknik NLP sebetulnya. Jadi ya itu sih itu ya yang mungkin apa yang didapetin ya, salah satunya adalah saya mendapatkan NLP, dan banyak banget nanti cabang-cabangnya yang mungkin nggak didapetin kalau kita ikut di lembaga-lembaga lain kayak gitu.